Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan belajar bareng tentang latihan soal tryout ya, ujian sekolah, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ya, kelas 6 SD. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, kemudian share ya, dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, kaktus merupakan tumbuhan xerophyt yang mampu hidup di daerah panas dan kering seperti gurun pasir. Bentuk daun seperti yang dimiliki oleh kaktus berfungsi untuk A. Mengusir serangga pengganggu, B. Membantu proses fotosintesis, C. Menyimpan cadangan air, D. Mengurangi penguapan. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, mengurangi penguapan. Kemudian soal yang kedua, perhatikan gambar-gambar berikut. Ada gambar A, itu adalah gambar paus, B elang, C itu adalah hiu ya. Cara perkembangbiakan hewan A, B dan C secara berurutan adalah, perhatikan di sana. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, vivipar, ovipar, dan opovivipar. Jadi paus itu berkembang biak dengan cara vivipar. Vivipar itu artinya melahirkan ya. Ovipar itu bertelur dan opovivipar itu bertelur melahirkan ya. Kemudian soal yang ketiga, dalam rantai makanan peran musang, elang, dan burung adalah A. Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, B. Konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 1, C. Konsumen 3, konsumen 4, dan konsumen 2, D. Konsumen 4, konsumen 3, dan konsumen 1. Tentu jika kita lihat pada rantai makanan yang ada di bawah gambarnya ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 1. Musang di sana sebagai konsumen 2 ya, karena dia memakan burung. Kemudian elang di sana sebagai konsumen 3 ya, karena dia memakan ular. Kemudian burung di sana adalah sebagai konsumen 1 karena burung memakan produsen, yaitu tumbuhan ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Hewan di bawah ini memiliki kemampuan untuk mengelabui musuhnya dengan cara A. Mimikri, B. Kamuflase, C. Autotomi, D. Menggulung. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, mengelabui musuhnya dengan cara autotomi. Autotomi artinya kemampuan hewan untuk memutuskan ekornya ya. Kemudian soal yang kelima. Tahapan metamorfosis pada hewan berikut yang dapat menguntungkan bagi industri kain sutra ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, 4, yaitu kepompong. Kemudian soal yang keenam, pada rantai makanan yang berperan sebagai produsen ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, 1. Karena rumput atau tumbuhan itu disebut sebagai produsen karena mampu membuat makanannya sendiri ya. Kemudian soal yang ketujuh, tanaman di bawah ini tumbuh di daerah A. Halofit, B. Xerophyt, C. Hydrophyt, D. Hygrofit. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, hydrophyt. Jadi tumbuhan di bawah atau tumbuhan teratai itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah hydrophyt. Artinya di daerah yang banyak genangan air ya, seperti kolam, parit, dan juga di sawah ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang ke-8. Fungsi bagian telinga yang ditunjukkan anak panah pada gambar di bawah adalah A. Meneruskan getaran bunyi ke telinga bagian dalam, B. Menangkap getaran bunyi,
C. Menjaga keseimbangan tekanan udara. D. Mengolah dan meneruskan getaran ke otak. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, meneruskan getaran bunyi ke telinga bagian dalam. Kemudian soal yang ke-9. Berdasarkan jenis makanannya, kedua hewan tersebut dimasukkan ke dalam kelompok yang sama, yaitu A. Pemakan dedaunan, B. Pemakan biji-bijian, C. Pemakan daging, D. Pemakan nektar. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, dikelompokkan yang sama yaitu pemakan nektar, ya. Jadi jawabannya D. Kemudian soal yang ke-10. Fungsi organ pencernaan pada nomor 2 adalah, perhatikan nomor 2, A. Menyerap sari-sari makanan dengan bantuan jonjot usus. B. Tempat pembusukan makanan. C. Menghasilkan enzim pepsin dan renin untuk mencerna protein. D. Mengolah makanan secara mekanik. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, menghasilkan enzim pepsin dan renin untuk mencerna protein. Jadi teman-teman, fungsi lambung selain dari memecah makanan menjadi partikel-partikel yang lebih halus, fungsi lambung juga untuk menghasilkan enzim pepsin dan renin untuk mencerna protein, ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-11. Fungsi kaki burung yang ditunjukkan pada gambar secara berurutan adalah A. Kaki burung A untuk bertengger di ranting, sedangkan kaki burung B untuk mengais tanah. B. Kaki burung A untuk memanjat pohon, sedangkan kaki burung B untuk berenang. C. Kaki burung A untuk mengais tanah, sedangkan kaki burung B untuk mencengkeram mangsa. D. Kaki burung A untuk memanjat, sedangkan kaki burung B untuk mencengkeram mangsa. Tentu jika kita lihat pada gambar A dan B, jawaban yang benar adalah C, ya, yaitu kaki burung A untuk mengais tanah, sedangkan kaki burung B untuk mencengkeram mangsa. Kemudian soal yang ke-12. Hewan di bawah ini melindungi dirinya dari serangan musuh dengan cara A. Mengeluarkan tinta hitam, B. Berlindung dalam cangkang, C. Menggulungkan dirinya, D. Mengubah warna kulitnya. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, menggulungkan dirinya. Kemudian soal yang ke-13. Jenis sendi yang terdapat pada bagian tubuh yang ditunjukkan oleh angka 2 dan 3 berturut-turut adalah A. Sendi putar dan sendi peluru, B. Sendi engsel dan sendi peluru, C. Sendi pelana dan sendi engsel, D. Sendi pelana dan sendi peluru. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, sendi pelana dan sendi engsel. Nomor 2 itu disebut sendi pelana dan nomor 3 itu disebut dengan sendi engsel. Jadi jawabannya C, ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-14. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh huruf X pada proses pernapasan adalah A. Menghasilkan lendir, B. Tempat pertukaran udara pernapasan, C. Mencegah masuknya karbon dioksida, D. Menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Karena di sana yang ditunjukkan adalah bagian rongga hidung, ya. Jadi jawaban yang benar adalah D, ya, menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Karena yang ditunjukkan di sana adalah bagian bulu hidungnya, ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-15. Fungsi organ pencernaan pada nomor 5 adalah, perhatikan nomor 5 itu adalah usus halus, ya. A. Tempat terjadinya penyerapan air pada sisa makanan, B. Tempat terjadinya pencernaan makanan secara mekanis, C. Tempat pengasaman makanan oleh klorida, D. Tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan itu adalah salah satu dari fungsi usus halus, ya. Kemudian soal yang ke-16. Hewan berikut melindungi diri dari musuhnya dengan cara A. Mengeluarkan tinta hitam, B. Berlindung dalam cangkang,
C. Menggulungkan dirinya. D. Mengubah warna kulitnya. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A. Mengeluarkan tinta hitam. Kemudian soal yang ke-17. Hewan berikut mengelabui musuhnya dengan cara A. Mimikri, B. Kamuflase, C. Autotomi, D. Mengeluarkan tinta. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, mimikri. Jadi hewan itu adalah hewan bunglon, ya. Jadi bunglon memiliki kemampuan yaitu kemampuan mimikri, yaitu mengubah warna kulitnya, ya. Berbeda dengan kamuflase. Kalau kamuflase itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan warna kulitnya dengan lingkungannya. Kalau mimikri itu kemampuan mengubah warna kulit, berbeda, ya. Kemudian soal yang ke-18. Bagian yang ditunjukkan pada nomor 2 dan 3 secara berturut-turut adalah, perhatikan bagian-bagian bunga tersebut. A. Kelopak dan biji dan bakal biji. B. Mahkota dan kepala putik. C. Benang sari dan tangkai bunga. D. Kepala sari dan dasar bunga. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, mahkota dan kepala putik. Kemudian soal yang ke-19. Perhatikan tabel berikut. Kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui ditunjukkan nomor A. 346, B. 236, C. 345, D. 123. Tentu jika kita lihat pada tabel sumber daya alam di sana, ya tentu jawaban yang benar adalah A, ya, yaitu 3 tanah, 4 kayu, 6 cahaya matahari. Itu merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian soal yang ke-20. Bentuk penyesuaian diri tumbuhan pada gambar untuk melindungi diri adalah A. Mengatupkan daun saat disentuh, B. Memiliki duri yang tajam, C. Menggugurkan daunnya, D. Menghasilkan racun. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, menghasilkan racun. Nah, teman-teman, pada gambar itu merupakan gambar bunga kecubung, ya, atau boleh juga dibilang itu bunga trompet, ya, karena bentuknya memang seperti trompet, ya. Kemudian soal yang ke-21, perhatikan gambar berikut. Gambar A dan gambar B. Di sana gambar A seolah-olah pensil itu patah dalam gelas. Kemudian gambar B, seorang anak lagi bercermin, ya. Pertanyaannya, sifat cahaya yang ditunjukkan oleh gambar adalah, di sana ada tabel gambar A dan gambar B, ya. A. Pembiasan, pemantulan. B. Pemantulan, pembiasan. C. Penguraian, perambatan. D. Perambatan, pemantulan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Gambar A itu merupakan contoh sifat cahaya yaitu pembiasan. Ya, seolah-olah pensil menjadi patah ketika dalam gelas. Kemudian gambar B itu adalah sifat cahaya pemantulan, ya. Kemudian soal yang ke-22, perhatikan gambar berikut ini. Itu ada gambar 1 yaitu rice cooker, gambar 2 kipas angin, gambar 3 senter, gambar 4 adalah televisi. Pertanyaannya, benda yang mengalami perubahan energi yang sama adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, gambar 3 dan 4. Yaitu gambar 3 menghasilkan cahaya, gambar 4 juga demikian, yaitu menghasilkan cahaya, ya. Kemudian soal yang ke-23. Perhatikan di sana, jika sakelar 1 atau S1 dihubungkan dan sakelar 2 atau S2 dilepas, lampu yang akan padam adalah A. Lampu 6, B. Lampu 4, C. Lampu 3, D. Lampu 5. Ya, tentu jawaban yang benar adalah, kalau kita lihat gambarnya, perhatikan jawabannya C, ya. Lampu 3 itu akan padam, ya, apabila sakelar 2 itu dilepas, artinya dibuka, ya.
Jadi lampu 3 itu akan padam ya. Kemudian soal yang ke-24. Perhatikan gambar di samping ini. Perubahan bentuk energi yang terjadi pada saat alat tersebut digunakan adalah A. Energi listrik menjadi energi kimia, B. Energi listrik menjadi energi gerak, C. Energi listrik menjadi energi bunyi, D. Energi listrik menjadi energi cahaya. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, energi listrik berubah menjadi energi gerak karena itu adalah sebuah gambar blender ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-25. Nama planet yang ditunjukkan pada nomor 7 adalah A. Saturnus, B. Bumi, C. Neptunus, D. Uranus. Nah, jika kita urutkan nama planet yang pertama hingga sampai planet yang ke-8, maka planet yang ke-7 itu adalah planet Uranus ya. Jadi jawabannya D. Jika kita urutkan yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan terakhir Neptunus ya. Kemudian soal yang ke-6. Proses siklus air yang ditunjukkan pada gambar A dan D berturut-turut adalah A. Infiltrasi, kondensasi, B. Presipitasi, limpasan, C. Kondensasi, evaporasi, D. Evaporasi, transpirasi. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Kita lihat gambar A, berarti gambar A adalah penguapan dari permukaan bumi, baik dari laut ya, itu disebut evaporasi. Kalau D itu adalah penguapan dari tumbuhan. Jadi penguapan dari tumbuhan itu disebut transpirasi. Jadi jawabannya D ya, evaporasi, transpirasi. Kemudian soal yang ke-27. Untuk menjaga agar tulang tetap kuat dan sehat, jenis makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang mengandung A. Vitamin dan lemak, B. Natrium dan kalsium, C. Karbohidrat dan lemak, D. Vitamin D dan kalsium. Ya tentu jawabannya benar adalah D ya, vitamin D dan kalsium. Karena vitamin D itu sangat baik buat tulang dan kalsium juga ya. Itu makanan yang atau makanan mengandung kalsium itu sangat baik juga untuk kesehatan tulang ya. Kemudian soal yang ke-28. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Istirahat yang cukup, 2. Berolahraga secara teratur, 3. Melakukan kebiasaan merokok, 4. Mengonsumsi makanan bergizi, 5. Mengonsumsi makanan dengan kadar garam tinggi. Pertanyaannya, kegiatan yang menunjukkan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah adalah nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, 1. Istirahat yang cukup, 2. Berolahraga secara teratur, dan 4. Mengonsumsi makanan bergizi. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-29. Berikut merupakan penyakit yang menyerang sel-sel darah merah adalah A. Hepatitis, B. Leukemia, C. Hipertensi, D. Diabetes mellitus. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, leukemia. Jadi penyakit leukemia itu adalah penyakit yang menyerang sel-sel darah merah. Kemudian soal yang ke-30. Penyakit yang disebabkan pola makan yang tidak teratur dan stres adalah A. Osteoporosis, B. Rakitis, C. MAH, D. Tuberkulosis. Ya tentu jawaban yang benar adalah C. MAH. Jadi MAH itu disebabkan juga pola makan yang tidak teratur. Kemudian bisa juga disebabkan oleh stres ya. Ketika kita mengalami stres, tentu itu MAH akan naik, yaitu asam lambung akan naik ketika kita mengalami stres ya. Oke teman-teman, demikian latihan soal ilmu pengetahuan alam ya, atau IPA, latihan soal tryout, boleh juga latihan soal ujian sekolah ya, kelas 6 SD. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya setiap video terbaru nantinya itu kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.